ملك الله الفاتحة على ما نحب علي وإلى روح شيخ بن عبد الله السكندري وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sebelum saya mulai, ibu-ibu kalau mau maju ke depan silahkan, masih kosong di depan. Yang di belakang seandainya mau maju ke depan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk menambah ilmu, beri kita kekuatan untuk silaturahim, beri kita kekuatan untuk istiqomah menghadiri taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini sering lupa. Memang begitu sifatnya ya. Sumiyal insanu insanan dikathrati nisyani. Manusia itu dinamakan manusia karena memang seringkali lupa. Kalau enggak lupa namanya malaikat. Tapi kalau manusia itu tempatnya lupa. Tapi kalau orang yang beriman begitu lupa cepat ingat. Ya, begitu lupa cepat ingat, diingatkan langsung ingat. Itu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bagaimana? Yang ngomong begini ini kalau umurnya sudah 50 tahun seperti saya, jadi semakin jelas. Tapi kalau yang umurnya masih belasan tahun, 20, 25, 30, mungkin ya belum terasa ya, belum terasa. Yang umurnya lebih dari saya akan semakin jelas. Ya, akan semakin jelas. Kalau hidup di dunia itu betul-betul sesaat dan sementara. Ya, hidup di dunia itu betul-betul sesaat dan sementara. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-hayah sa'ah faj'alha ta'ah. O kama qala radhiyallahu anhu. Hidup itu hanya sesaat. Hidup itu hanya sesaat. Faj'alha ta'ah, maka jadikan kehidupan itu dalam ketaatan. Ya, hidup dalam taat. Coba diingat-ingat masing-masing. Yang umurnya 30, yang umurnya 40, yang umurnya 50, yang umurnya 60. Diingat-ingat itu. Yang umurnya 20, dari mulai lahir sampai hari ini, itu kalau diingat-ingat terasa atau tiba-tiba? Coro jani pun kraos napa ujuk-ujuk. Yang kemarin baru nikah, namanya Agus Setioko, Mas Yoko. Katanya kemarin baru nikah, ujuk-ujuk sudah hampir 1 bulan. Ya, padahal baru kemarin katanya. Saya yang baru lahir ujuk-ujuk 50. Tiba-tiba 50 tahun. Baru tahun 94 lulus SMA, 94 lulus SMA. Oh, tiba-tiba anak saya kok sudah mau lulus SMA.
Jadi kaget gitu loh. Perjalanan waktu ini kok cepatnya luar biasa. Mboten kraos, tidak terasa. Cepatnya luar biasa dan tidak terasa. Ini yang merasakan cuman saya, jenengan juga merasakan yang sama. Kalau mau jujur loh ya. Tahu-tahu kok sudah 30 tahun saya ya. Bahkan ada mbak-mbak itu yang ngomong, tiba-tiba saya udah 30 tahun, tapi jodoh kok belum dapat ya Beb. Gitu. Ada enggak yang semacam itu? Ada, mungkin-mungkin dikasih sama Allah Ta'ala jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirah, amin. Yang laki maupun yang perempuan semuanya dapat jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Dengan rezeki yang menyertainya berkah berlimpah tanpa susah payah, gak ada masalah dunia akhirah, amin. Begitu ngomong rezeki tehnya jedul nih, campur air, ada teh. Boleh saya lanjut? Ini ada kaitannya dengan bab yang pertama dari kitab Al-Hikam. Jumat yang lalu kan sudah saya mulai. Nah, ini saya ulangi dikit buat yang kemarin belum sempat ngikuti biar semakin paham. Jadi enggak ketinggalan jauh ya, enggak ketinggalan jauh. Manusia ini enggak terasa ini hidup. Dan nanti kalau mau jujur, ngapunten. Saya tadi jam 3 pagi itu naik mobil ke Jakarta. Saya 75% nyetir, yang 25% disetiri murid. Amargi ngantuk. Ya digantikan oleh murid karena ngantuk. Jam 3 pagi nyetir. Tadi saya baliknya ke sini biar bisa ikut pengajian di Majelis Ar-Raudhah. Saya kan juga pengen ikut pengajian di sini ya. Saya terbang naik pesawat baliknya. Besok insya Allah saya nyetir lagi ke Jakarta. Karena saya maghrib mau ikut pengajian di Masjid Raya Bintaro Jaya. Kemudian malamnya ada teman saya punya maulid tahunan itu. Tiap tahun saya biasa hadir. Insya Allah. Nah tadi pagi itu saya ketemu truk. Ya ketemu truk. Ya truk itu kan nasihatnya Masya Allah gitu. Banyak itu nasihat dari truk. Jadi saya ditamper-tamper gitu. Ada lucu-lucu tulisannya itu. Ada yang tulisannya mantune bunyai. Ada gitu ya. Gak lama ketemu truk sebelumnya ya, sebelum ketemu itu ada truk tulisannya mantu laknat, Masya Allah gitu. Tapi setelah itu ketemu truk mantune bunyai, macam-macam itu. Nah kaitannya bagaimana ini? Ada kalimat dari Gus Baha nempel di baknya truk itu. Sehat itu rezeki. Betul? Banyak orang keluar cari rezeki. Sehat itu rezeki yang terbaik setelah iman. Benar? Jangan gara-gara cari rezeki kamu kehilangan kesehatan. Betul juga ya? Bu, pilih rezeki Arton apa rezeki sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat ya Bu? Sehat. Pengen suaminya sakit atau suaminya sehat? Sehat. Jadi kalau suaminya kerja sampai sakit, ibu-ibu setuju atau enggak setuju? Jangan gara-gara cari rezeki sampai akhirnya jadi sakit. Wong sudah punya rezeki yang namanya sehat kok dibuang-buang. Nah yang lucu lagi nih, ini saya merenung. Lah ya.
Saya ini hidup sudah 50 tahun ya alhamdulillah. Pengalaman insya Allah ya lumayan. 50 tahun. Insya Allah pengalaman lumayan. Dan saya suka kumpul sama orang tua. Orang yang usianya lanjut-lanjut. Jadi saya makan garamnya beliau-beliau itu. Tambah pengalaman lagi. Itu saya cek data ya. Wong sugih ya mesti mati ya. Saya belum pernah ketemu ada orang kaya anti mati, enggak ada. Betul ya? Sugih mati, melarat mati, ganteng, elek, ayu, welek, sehat, sakit. Jadi yang namanya mati itu enggak kenal status. Ningrat yo mati, enggak ningrat yo mati. Betul. Jadi kematian ini akan menghampiri siapapun manusianya, bahkan enggak kenal usia. Yang tua ya mati, yang bayi ya mati, yang tengah-tengah ya mati, remaja ya mati, anak-anak ya mati, kakek-kakek, nenek-nenek ya mati, enggak kenal usia, enggak kenal pangkat, enggak kenal pekerjaan, enggak kenal apapun. Waktunya mesti mati. Betul ya? Nah, sekarang dicek. Yang dibawa mati apa? Ayo, Bu, suaminya diajak mati mau enggak Bu? Misal begini loh, Pak, ayo mangan bakso gitu ya. Mau atau enggak mau? Mau. Ayo Pak keluar makan bakso. Ayo Pak keluar makan sate. Mau atau enggak mau? Mau. Nah kalau istri yang ngomong, Pak tolong ya aku engkau wis kapundhut. Kalau saya meninggal tolong kamu temani saya ya, melu mati bareng gitu. Jawabannya apa? Coba Bapak-bapak jawabannya apa? Mati yo ngawur gitu ya. Kalau mati jangan ngajak. Ya mati jangan ngajak-ngajak. Loh itu suami istri loh ya, suami istri. Hanya ada di film itu. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Wah, bahwa aku mati bersamamu, hapus. Ya walaupun ada mungkin yang manusia-manusia yang tulus begitu ada, tapi nok film kan etok-etok kabeh itu. Namanya juga film. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kaitannya dengan bab 1 ini. Nanti akan jelas ya, akan jelas. Biar gamblang dulu. Jadi tidak ada yang akan dibawa mati kecuali amal. Lah apa awakmu kok rekoso golek duit? Kenapa kamu capek-capek cari duit? Sanggup mati? Pus. Nyatanya punya duit enggak dibuat sanggup mati, sedekah enggak sodako. Betul? Katanya bantu suami tapi ditimbun di lemari. Ada enggak yang model begitu? Kok bapak-bapak jawabannya santer betul ya? Ada. Yang dibawa mati itu amal, bukan harta, bukan pangkat, bukan tahta, bukan apapun. Yang dibawa mati cuman amal. Makanya saya ngomong, saya udah ngecek data, saya cari wong sugih gak mati ki gak ono gitu ya. Dan kalau udah mati, itu hartanya gak mungkin dibawa ke kuburan. Dibawa ke kuburan, tonggone niteni. Wah, engko wonge bongkar. Ketoke masih 50 kilo dipendem bareng. Saya mau nanya, kalau ada orang mati, orang meninggal dunia, punya emas 50 kilo, ikut dikubur bareng. Gitu. Yang pertama kali nggali siapa? Ahli warisnya. Tidak boleh ini secara hukum dibawa mati. Hukum aja enggak mengizinkan, hartanya mayit itu milik ahli waris.
Cetha welo-welo. Jadi yang dibawa mati apa? Amal. Karena itulah orang hidup dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. An-Nahl ayat 32. Ya, An-Nahl ayat 32. Kalian semua masuklah surga berkat apa yang pernah kalian amalkan di muka bumi di dunia dulu. Artinya masuk surga itu nanti pangkatnya di surga sesuai amalnya. Pangkatnya di surga sesuai amalnya. Meskipun masuk surga bukan karena amal. Masuk surga itu ya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadillahu birahmatih. Tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga karena amalnya, enggak ada. Maka sahabat nanya, apakah engkau juga begitu wahai Nabi SAW? Saya juga begitu, hanya saja saya ini dikhususkan oleh Allah Ta'ala, sudah diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya sudah digerujuk rahmat. Maksudnya bagaimana? Kalau pengen dapat rahmat, Allah mengatakan wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Syaratnya masuk surga kalau dapat rahmat. Rahmatnya Allah, Allah katakan dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau pengen masuk surga cari rahmat. Caranya cari rahmat yang banyak-banyak berbuat baik. Tapi itu tidak menjamin kamu masuk surga. Karena urusan surga itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nolak, Allah yang izinkan. Fungsinya apa? Kamu amal sebanyak mungkin, amal sebaik mungkin, tapi ojo sombong. Jangan sombong kamu, jangan ujub kamu, jangan berbangga diri kamu. Terus kamu pede, aku surga, pakai amal. Akhirnya nanti lupa di diri. Harus ada rasa khawatirnya. Ya kalau amal saya diterima, lah kalau enggak diterima kan ya zero, nol. Betul saya harus amal yang banyak, tapi ada lanjutannya, amal banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ juga jadi harapan buat orang-orang yang belum sempat amal. Contoh, ada orang baru tobat. 85 tahun maksiat, baru tobat. Sementara temannya 85 tahun taat ibadah, enggak pernah maksiat, dalam tanda petik, kepleset langsung tobat. Lah yang ini udah kepleset, udah jelungup, udah delosor, udah ketimbun, 85 tahun baru dapat tobat. Temennya yang 85 tahun taat BCI. Wah, aku ki taat 85 tahun kok. Hurung tentu mlebu surga. Awakmu tobat anyaran kok mikir swarga. Saya mau nanya, ini benar atau keliru nih? Benar atau keliru? Keliru. Kita bisa katakan keliru bagaimana? Karena masuk surga itu bukan syaratnya banyak amal, syaratnya dapat rahmat. Tujuannya apa dikatakan seperti ini? Biar kalau ada orang yang baru tobat atau orang belum sempat amal, enggak putus asa. Walaupun saya belum punya amal banyak, mugi-mugi angsal rahmatnya Allah Ta'ala. Kan begitu ya? Akhirnya dia berbesar hati. Termasuk anak kecil yang belum dapat kewajiban, beban, syariat, belum balik, belum punya amal. Lah kalau masuk surga syaratnya itu harus punya amal, lalu anak belum punya amal, nanti anak enggak masuk surga begitu ya.
Makanya Allah nyatakan masuk surga itu karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya dapat rahmat, banyak-banyak berbuat baik. Bu, makan itu mengenyangkan atau tidak? Keliru. Makan itu tidak bisa membuat kenyang ibu-ibu, enggak bisa. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minum itu tidak bisa menghapuskan dahaga. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bisa membuat kenyang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menghapuskan dahaga hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meyakini hanya karena makan bisa kenyang, ngeri itu akidahnya. Makanya ada orang makan 5 piring gak kenyang. Hadir gak orang ini? Mungkin kita pernah ngalami, kok gak warak-warak gitu ya. Ada orang yang seharian gak makan ternyata kenyang. Karena yang ngasih kenyang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah buat aturan. Kalau pengen mendapatkan rasa kenyang ya kamu makan. Nanti insya Allah tak kasih rasa kenyang. Tapi itu bukan jaminan. Bisa dipahami? Ya karena itu jangan ibu-ibu atau bapak-bapak kemudian ngomong kenyang itu yang ngasih Allah. Terus tidak makan. Mati. Paham maksudnya? Contoh lagi. Memang harus banyak contoh biar nanti gamblang. Bu, punya anak itu karena berhubungan dengan suami atau karena dikasih Allah? Oh ya, jadi ibu nggak usah nikah. Meneng tok. Allahumma. Betul, punya anak itu bukan karena berhubungan suami istri, tapi karena dikasih sama Allah. Makanya kamu jangan sombong. Mau aku udah menikah, penting hubungan suami istri, mesti dua anak. Nah Tuhannya siapa? Allah atau kamu? Paham ya? Suaminya sehat, istrinya sehat. Hubungan sesuai aturan syariat. Kok gak meteng-meteng? Mertuanya komplain. Ganti. Masya Allah. Mantu model apa? 2 tahun kok orang meteng-meteng. Kadang-kadang tuh ada loh yang begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Lupa kalau yang bisa ngasih anak itu Allah. Bukannya hubungan suami istri, bukan. Makanya Allah kasih contoh. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wanita yang solihah, bukan nabi, bukan rasul. Sama Allah dikasih anak tanpa disentuh oleh manusia. Tapi Allah buat aturan, kalau pengen punya anak, ya kamu menikah, kamu hubungan, nanti insya Allah punya anak, aku akan kasih. Sampai di sini paham? Rezeki itu yang ngasih siapa? Allah, bukan pekerjaan. Tapi bekerja itu jalan untuk ngambil rezekinya Allah. Makanya jangan sombong, saya kerja keras, pasti nanti dapat rezeki banyak. Tuhannya Allah, bukan kerja kerasmu. Tuhannya Allah, bukan pekerjaanmu, bukan. Sehingga ada orang udah kerja keras dari pagi sampai sore, serupiah pun tidak dapat, yang ada tombok. Ada orang yang duduk tengah-tengah ya, nggak ngapa-ngapain, tambah diparani koncone, aku bareng untuk rezekinya 50% gue awakmu. Wah, Masya Allah, yang kerja keras nyawang, kok ngono ya? Dia cuman tengah-tengah ngelentro entuk 50 yuta. Koncone sing kesel ya,
Temennya yang capek bagi hasilnya ke dia 50%, padahal gak andil apa-apa. Yang satu kerja keras 1 hari serupiah pun gak dapat. Nah itu Allah kan cuma mau ngasih contoh, Tuhannya itu aku bukan kerjaan, bukan. Cuman kalau kamu mau dapat pahala, mau dapat rezeki, kamu usaha. Walaupun hakikatnya Allah yang ngasih, jangan kemudian duduk di rumah tengok-tengok rezeki Gusti Allah sing ngatur. Terus turu. Itu namanya al-kesetu. Namanya mualesnya luar biasa. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Pun gamblang. Jadi kalau mau dapat duit, Allah yang kasih, tapi Allah suruh kita usaha. Mau kenyang, rasa kenyang Allah yang kasih, tapi Allah suruh kita usaha, namanya makan. Menghapus dahaga Allah yang kasih, tapi Allah suruh kita cari minum. Kalau kamu udah makan, kamu udah minum, jangan kamu meyakini makanan dan minuman itu yang buat kamu kenyang. Tapi Allah yang memberi rasa kenyang. Kalau kamu udah usaha kerja, kamu jangan meyakini kerjamu yang mendatangkan rezeki. Tapi yakinilah yang datangkan rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya apa? Manfaatnya di sini. Monggo diunjuk riyen. Nggih, kula saking tebih, saking Jakarta kula niki. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Ada orang kerja 10 tahun, tiap bulan dapat gaji mulai dari 500.000 naik sampai 1 juta, naik sampai 2 juta, naik sampai 10 juta. Kerja terus. Tahun ke-10 perusahaannya bangkrut. Semua karyawan dirumahkan. Kalau tidak pernah ngaji Al-Hikam dan sejenisnya, gak pernah ngaji Tauhid, gak pernah ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hasilnya seperti orang-orang di luar negeri yang gak ngerti agama, langsung masuk kedai, ambil khamar, mendem. Hasilnya kalau gak ngerti agama nih Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ketok sepur langsung dijak adu kekuatan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang sudah ngaji Al-Hikam, sudah ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah ngaji di majelis yang semacam ini, dia langsung ilmunya datang. Blong. Yang ngasih rezeki Allah, bukan pekerjaanku. Walaupun sekarang sudah dirumahkan, Allah akan kasih dengan caranya Allah sendiri. Pede dia semangat. Yang lain stres dia senyum. Loh kamu kok santai kenapa? Wong saya tuh kerja nggak pernah merasa kerjaan saya yang gaji saya kok, yang gaji Allah Ta'ala kok. Jadi kalau kerjaannya hilang kan yang gaji nggak pernah hilang, gitu aja kok repot. Sanggup mikir ngaten? Harus sanggup. Kalau nggak sanggup siap-siap suatu saat kejeduk. Kemudian stres. Karena sandarannya hilang. Karena itulah Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah mengatakan salah satu ciri min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Salah satu tanda seseorang itu bersandar pada amalnya bukan pada Allahnya adalah harapannya pupus, harapannya berkurang ketika terjadi masalah. Terjadi maksiat kalau dalam urusan taat. Seperti tadi contohnya, kerjaannya bagus tiba-tiba bangkrut, ada masalah. Kalau selama ini dia bersandar pada pekerjaannya, maka putus harapannya. Jadi orang yang pesimis
jadi orang yang akhirnya putus asa. Naudzubillah min dzalik. Berarti memahami masalah sandaran amal nih ke siapa penting atau enggak penting? Penting. Kita wajib beramal soleh, kita harus beramal soleh, kita harus berupaya melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Tapi jangan pernah andalkan itu. Sehingga kalau suatu saat naudzubillah min dzalik setan menggoda kita, kita tergelincir melakukan dosa, kita bisa ngomong kepada setan-setan yang goda kita. Waktu aku taat Tuhanku Allah, waktu aku maksiat Tuhanku Allah. Kalau aku taat tugasku syukur, kalau aku maksiat tugasku istighfar minta ampun, selesai masalah. Mudah atau susah? Bu, Ibu, mudah atau susah Bu? Ibu, mudah atau susah? Loh, tadi katanya mudah. Orang itu enggak boleh bersandar pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau Tuhannya Allah, ya pegangannya Allah. Andalannya Allah, sandarannya Allah. Yang diharapkan Allah. Ketika maksiat, sandarannya ampunan Allah. Ketika taat, sandarannya rahmatnya Allah. Mugi-mugi ditampi Gusti Allah. Kan begitu dia, gak pernah sandarannya dirinya, wah aku taat kok, gak ada. Alhamdulillah diparingi kekuatan taat, mugi-mugi ketampi, kan begitu. Namanya bersandar pada rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dikasih pahala oleh Allah, namanya bersandar pada karunia Allah. Mudah-mudahan sama Allah dimasukkan surga, itu namanya bersandar pada rahmat dan karunia Allah. Begitu dia tergelincir maksiat, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, namanya bersandar pada ampunannya Allah. Nah, diajari sama Syekh Ibn Athaillah seperti itu. Nah, kalau bisa begitu, akan stres atau hidup ini nyantai? Nyantai. Semangat tapi hatinya itu santai gitu, asik. Ketika kok dia itu rajin taat, gak pernah dia sombong pada orang yang ahli maksiat. Dia akan mengatakan, alhamdulillah saya dikasih kekuatan taat, mudah-mudahan diterima sama Allah Ta'ala. Yang lagi maksiat kasihan, mudah-mudahan dia dikasih hidayah bisa tobat. Sehingga bisa taat, sehingga dia selamat. Kemudian dapat rahmat, akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada dia kemudian dengan bangga mengatakan, oh sing maksiat-maksiat kan rokok, gak ada. Sing maksiat-maksiat mugo-mugo tobat, kan begitu ya. Sandarannya seperti itu. Karena itulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini contoh nyata ya. Semua tahu cerita ini, cuman kadang-kadang jadi agak lupa. Kalau diingatkan langsung, oh iya. Ada satu orang, ini yang cerita Nabi Muhammad SAW. Artinya kejadiannya bukan pada zaman Nabi, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita suka menceritakan orang-orang yang dahulu, berarti kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Loh, Nabi aja mau mencontohkan umatnya, orang lain, Nabi yang lain. Masa kita kok enggak mau mencontohkan orang-orang soleh generasi-generasi sebelum kita. Dicontohkan di situ ada satu orang mendatangi rahib, mendatangi ahli ibadah. Ini benar atau salah alamat? Ada orang punya masalah, datangi ahli ibadah. Benar atau salah alamat? Salah alamat. Kalau minta fatwa ilmu jangan sama ahli ibadah. Minta fatwa ilmu sama orang yang punya ilmu, yang soleh, yang baik, yang ahli ibadah. Karena belum tentu yang ahli ibadah, ahli ilmu. Cari orang yang ahli ilmu dan dia ahli ibadah, yang soleh, yang baik.
Tapi yang satu ini kan belum ngerti, gak tahu dia. Dia ambil takaran umum, ngger wonge ahli ibadah, ya insya Allah wong apik gitu. Ahli ibadah insya Allah ya mudeng, ya paham. Datang dia ke tempatnya rohib. Rohib itu dulu julukan untuk ahli ibadah di zaman dahulu kala. Datang ke sana di tempat ibadahnya. Kalau sekarang musolanya gitu ya. Sampai di situ curhat. Guru, saya ini pengen tobat. Cuman dosa saya sangat besar. Lah dosamu apa? Saya udah bunuh 99 orang. Ahli ibadah. Langsung ngeluarkan fatwa. Makanya hati-hati, kalau bukan ahlinya, ojo asal muni. Kalau bukan ahlinya jangan bicara, semua itu ada ahlinya. Enggak asal kelihatannya ahli sholat, ahli ngaji Al-Quran, ahli zikir, kemudian fatwa ilmu. Enggak boleh begitu. Itu ada ahlinya sendiri. Oh, kamu bunuh 99 orang, tidak ada ampun bagimu. Kaken dosamu. Oh begitu, iya, emosi, blos. Sisan getno. Genep 100. Makanya kalau nangani ahli maksiat itu ya hati-hati loh. Ustadz, saya ini biasa mukulin orang. Udah 300 orang yang saya pukulin. 250 mati. Yang 50 masuk rumah sakit lumpuh. Menurut Ustadz, saya kalau tobat masih diterima tidak? Angel masuk sisang. Emosi ya emosi. Karena yang jawab bukan orang yang ahli. Yang jawab juga pakai emosi. Wong elek men kaya ngene iki lho ya, kok cek pengen tobat. Ora ono, neraka kowe, emosi. Wong koruptor kok pengen tobat. Mustahil. Hati-hati lho awakmu. Tuhannya Allah loh. Wong zalim kok dia ini selama 25 tahun zalim kok sekarang mau jadi orang baik. Alah paling gaya-gaya kuwi. Hati-hati. Tuhannya Allah. Tuhannya Allah. Kita enggak boleh menghakimi hati seseorang, enggak boleh. Kita boleh cuma menghukumi dengan apa yang kelihatan mata. Asal orang udah datang niat baik ya apik. Hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. 100 pateni sisan mati. Wah, bersimbah darah. Setelah itu gelo. Lah piye to ki ya tambah sing nomor 100 ki paling dosa aku ki. Kalau yang nomor 1 saya bunuh ya mesti layak dibunuh, 2 layak dibunuh, 99 layak dibunuh. Yang ke 100 nih enggak layak dibunuh, lu tambah tak pateni ki piye? Saya mau tobat kok tambah bunuh ahli ibadah ki dosa terbesar saya. Nyesel dia. Tapi enggak putus asa. Niat tobatnya luar biasa. Datang kali ini ke alamatnya betul, ahli ilmu yang ahli ibadah. Ya orangnya ibadahnya enggak seperti yang ahli ibadah tadi, mungkin ibadahnya ya normal seperti orang-orang lain. Guru, saya ini udah bunuh 99 orang, plus 1, yang ke 100 ini ahli ibadah. Gimana nasib saya, bisa tobat tidak? Ini saya buat terjemahan bebas bil ma'na ya, nanti cari haditsnya di Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab hadits yang lain banyak itu. Maka dijawab sama ahli ilmu. Ahli ilmu, pakar, pinter, soleh, alim. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Insya Allah tobatmu diterima. Tapi, tapi nih. Kamu harus melakukan ini biar kamu tidak kambuh lagi. Biar kamu tidak kambuh lagi. Apa yang harus saya lakukan? Pindah dari kota di mana kamu tinggal. Karena di situ kamu kan maksiat terus. Pindah ke kota yang baik itu. Hijrah ke sana. Itu ada satu kampung, kampungnya orang soleh. Kamu pindah ke sana.
insya Allah tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seneng hati ini. Wah, iki lagi wong soleh iki. Ini orang bener ini, semangat dia. Pindah dari kampungnya ke kampungnya orang soleh. Lah kok dilalah itu ya, kersane Gusti Allah. Jalannya baru beberapa langkah, ketemu malaikat Israel alaihissalam. Ternyata masuk daftar yang mau dicabut sama malaikat. Akhirnya dicabut nyawanya oleh malaikat, jasadnya tergeletak di tengah jalan. Statusnya masyarakat masih melihat ini ahli maksiat. Ini orang yang membunuh statusnya nyawa, statusnya. Maka malaikat pun sama, melihat sesuai yang tampak ukuran syariat. Datanglah malaikat yang tugasnya nyiksa, datang pula malaikat yang tugasnya bawa rahmat. Disitulah terjadi perdebatan antar malaikat. Yang satu ini jatah saya harus disiksa nih, dosanya kelewat banyak. Yang satu jawab, oh enggak, dia barusan tadi ngadep orang alim, dia tobat. Dan dia meninggal dalam keadaan bertobat. Jadi ya dia masuk rahmat, masuk surganya Allah Ta'ala. Nah, dalam kondisi malaikat itu lagi berdebat, datang satu malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penengah dalam wujud manusia, orang yang alim. Udah, kalian gak usah berdebat. Ini bahasa bebasnya ya, nanti dicek haditsnya. Jadi kalau saya pakai buka haditsnya satu persatu, jenengan dengarkannya mungkin gak kuat, terlampau serius. Ya, terlampau serius dan jadi panjang. Padahal asyik itu dengar ucapan Nabi Muhammad SAW yang langsung berkahnya luar biasa. Ini ambil intisarinya, nanti suatu saat kita baca satu persatu. Enggak malam hari ini, ya. Mungkin Jumat depan, mungkin. Biar detail datanya itu. Bisa nanti jenengan dongengi anaknya, dongengi istrinya. Ini loh, ada cerita dari Nabi Muhammad SAW. Jangan ngomong, ini loh kisah yang viral di TikTok. Aduh. Next level gitu loh, naik kelas dikit ya. Ini ceritanya Nabi, kan luar biasa. Nah, subhanallah, dikasih tahu, ukur saja posisi jenazahnya. Dekat mana? Lebih dekat ke kampungnya yang di situ dia biasa maksiat, atau lebih dekat ke kota yang dia tuju, tempatnya orang-orang yang ahli taat. Kalau ternyata dekat dengan kampungnya orang yang ahli taat, maka dia masuk surga. Kalau dekat dengan kampungnya ahli maksiat, tempat kotanya dia itu, maka dia masuk neraka, disiksa. Karena dosanya lebih banyak daripada amal soleh yang barusan dia lakukan. Akhirnya diukur sama malaikat. Malaikat kalau ngukur ya nggak pakai meteran ya. Oh coba bayangin malaikat meterin. Jangan begitu, kadang-kadang kita ilustrasinya tuh ngawur. Diukur sama malaikat. Malaikat tuh teknologi canggih. Mau kita aja sekarang ngukur pakai satelit toh. Betul ya? Pakai satelit. Titik tarik cret, ketok berapa kilo, berapa meter, pakai satelit. Kalau meteran rumah gini kita pakai apa? Infrared ya. Klik, langsung ketemu tembok, keluar angkanya sekian meter. Malaikat punya teknologi yang canggih. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada bumi. Oh, buminya Allah, miliknya Allah. Buminya diwahyukan. Hei, bumi yang tempatnya orang-orang soleh, mendekatlah kepada jenazah ini. Hei bumi, tempatnya orang-orang ahli maksiat, menjauhlah dari jenazah ini. Sehingga ketika diukur jaraknya jenazah ini, itu setapak lebih dekat. Ya, setapak lebih dekat ke tempatnya orang-orang yang soleh. Jauh dari orang-orang yang maksiat, akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya banyak, di antaranya apa? Orang itu kalau niatnya baik betul,
Allah tuh turun tangan langsung tapi sesuai aturannya Allah gitu loh ya. Syariat itu enggak dirubah sama Allah Ta'ala. Tapi Allah perlakukan gimana caranya dia selamat. Ya udah dekatkan dengan buminya. Jenazahnya enggak diangkat, buminya yang disuruh dekat. Di situ ada ilmu siapa dekat dengan tempatnya orang soleh selamat. Oh, itu hadis loh. Nah kalau umat-umat Nabi terdahulu dekat dengan tempatnya orang soleh selamat, lah kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW kok. Nah kalau kita dekat-dekat dengan orang-orang solehnya umat Nabi Muhammad SAW ya insya Allah selamat. Bukan cuma selamat ya, selamat pol itu. Dalilnya ya tadi itu, dalilnya kisah tadi cukup satu itu, banyak sebetulnya. Satu itu cukup. Dan kalau kita jauh dari tempat yang buruk, maka kita juga akan selamat. Dan di situ ada dalil juga orang yang punya niat yang baik, yang kuat, niatnya itu bisa menjadikan dia masuk dalam kelompok yang baik. Dan di situ juga ada dalil bahwasanya orang yang berilmu itu pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Nah kaitannya apa ini dengan masalah banyak amal tadi? Yaitu kaitannya jangan pernah bersandar pada amal. Ini orang belum punya amal gitu loh ya, belum punya amal. Baru amalnya jalan ke tempatnya orang soleh. Dosanya luar biasa. Tapi karena dia bersandar pada rahmatnya Allah, ampunannya Allah, Allah kasih rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmatnya diwujudkan, buminya orang soleh didekatkan ke jenazahnya. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Ini kok wajah tegang semua kenapa ini? Bu, pilih suaminya sehat, napa sugih? Balik noneh ya tuh ya. Bu, pilih suaminya sehat atau kaya? Masya Allah Pak ini. Ternyata istri-istri ini pengen suaminya kaya, nggak penting masalah sehat Pak. Masya Allah. Bu, jadi suaminya sakit gak apa-apa, yang penting kaya. Lalu murid saya itu barusan masuk rumah sakit, baru 5 hari saja sudah mengeluarkan duit yang banyaknya luar biasa. Hati-hati, nok bojomu sugih tapi penyakitan, entek duit. Apa? Masya Allah. Loh, boleh. BPJS misalnya gitu ya, pakai BPJS. Suamimu sakit pakai BPJS, diobati, gak waras-waras. Oh jenenge penyakitan kok. Gak waras-waras. Kira-kira kamu ikut sakit atau sehat? Ya lara, senewen. Jeglek. Urip kok bojo siji kon ngrumati nganti mati, kok ora mati-mati ya. Akhirnya makan ndak enak, tidur ndak enak, semua enggak enak. Semua enggak enak. Akhirnya duitnya banyak tapi enggak bisa dinikmati. Tiap hari jalan-jalannya ke rumah sakit. Ya Allah saknorek. Sementara al-fakir ada satu nih yang suaminya miskinnya luar biasa, sehat luar biasa. Tiap hari ngajak jalan-jalan istrinya, Dek yuk jalan pagi, kemana? Menyusuri tepi sungai. Judulnya apa? Dalah kok pinggir kali. Sehat dia jalan, ngobrol asik. Mampir Dek, mampir, apa? Beli bubur, modal 5.000. Saya kalau pagi beli bubur tuh 5.000 udah kenyangnya luar biasa ya. 5.000 untuk tahu trek sisan dia. Masya Allah. Sego kuning sak bungkus wareg bagi wong loro, dulang-dulangan. Iya, ajib. Sehat. Jadi pilih suaminya sehat atau sakit? Alhamdulillah, tobat. Alhamdulillah ibu-ibu tobat di sini tadi, sehat. Alhamdulillah.
Nopo? Sehat kah? Kaya. Betul, sehat itu kaya. Benar memang, benar. Sehat itu kaya. Kalau sakit bisa jadi Nah, ya benar toh Bu? Ya, kalau beliau ngeyel, saya tetap ngeyel. Lah megang mic saya kan tetap menang aku tuh ya. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi kita nggak boleh bersandar pada amal, tapi wajib beramal. Usaha, tapi jangan dijadikan sandaran. Sandaran hanya satu, nggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Ini manfaat untuk urusan akhirat maupun dunia. Ilmu ini, praktek dunia ya boleh pakai ilmu ini, praktek akhirat wajib. Praktek dunia misalnya bagaimana? Ya kayak tadi, kita pengen beli rumah. Jalankan itu cara biar bisa beli rumah. Satu, cari rumahnya di mana dulu, kan gitu ya. Kemudian cek harganya berapa, setelah itu mulai ngitung kekayaannya dimiliki berapa, kurangnya berapa. Oh harga rumahnya 100 juta, punyanya 500 ribu, kurangnya jakeh. Tapi kan sudah ada angka ya, oh masih kurangnya banyak ini, baru ada 500 ribu. Padahal harganya 100 juta, tulis. Saya niat mencari kekurangannya, minta sama Allah Ta'ala. Mulai diamalkan doa, zikir, wirid, kemudian dia pergi ke pasar, rajin ke sawah, rajin ke tempatnya temannya, jadi maklar juga rajin. Tapi jangan diandalkan. Karena kalau diandalkan, mulai nanti, saya udah 1 bulan bekerja keras, kok hasilnya cuma nambah 1 juta ya? Gak mungkin saya bisa beli rumah. Gak mungkin saya bisa beli rumah. Akhirnya putus asa. Akhirnya coret keinginan beli rumah. Tidak mau niat beli rumah lagi. Akhirnya seumur hidup ngontrak. Kenapa begitu? Karena dia berpikir Tuhannya adalah pekerjaannya. Tapi kalau orang yang berpikir Tuhannya adalah Allah, begitu 1 bulan kok baru dapat tambahan 1 juta, dia nyantai. Oh yang ngasih rumah bukan kerjaan saya kok, yang ngasih rumah itu Allah Ta'ala. Nanti ada aja jalannya, penting lanjut. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, semangatnya nggak putus. Ada orang komentari, oh kamu tuh sudah hampir setahun, mana hasilnya? Ya nanti, yang ngasih Allah kok, saya nggak akan pernah berputus asa mengetuk pintunya. Hasilnya dapat. Saya udah ketemu banyak yang model begini. Ya, banyak yang model begini, ketemu beneran. Tapi kalau kita bersandar pada amal ini, usaha kita, stres tuh nanti hasilnya. Bu, pernah enggak pengen menyenangkan suami tapi yang disenangkan tidak senang-senang? Ibu setrika baju, ibu rapikan kamar, tempat tidur, ibu buatkan teh, buatkan kopi, nasi goreng, nasi A sampai Z. Komentarnya jelek terus. Koncoku lho, bojone pinter, ora kaya awakmu. Masya Allah bu. Nyelekit atau mak jelep? Jelek. Sakit atau enak? Tolong ya Pak, jangan suka begitu ya Pak. Beliau-beliau tersakiti. Ya sakit itu kan, jelek sakit. Nah kenapa kamu suka sakit? Ya gak suka sakit Bib. Saya gak suka sakit Kiai, guru, Ustadz, saya gak suka sakit. Loh tadi katanya bilangnya sakit. Nah memang sakit tuh. Nah kok seneng? Bu, suka sakit. Jadi kalau suaminya mencemooh seperti itu, ibu sakit. Nah ya toh ya. Pertanyaannya kenapa sakit? Kenapa sakit?
Karena mengharapkan suami merespon yang positif. Karena mengandalkan usahanya ini, menurut usahaku seharusnya responnya bagus, betul. Akhirnya sama Allah dikasih, suaminya responnya enggak bagus, sakit atau enggak sakit? Sakit, malaikat ngomong salahmu. Harusnya gimana? Harusnya usaha yang bagus, senangkan suaminya dan lain sebagainya. Tapi enggak pernah mengandalkan usahanya, yang diandalkan Allahnya. Ya Allah, jadikan suamiku itu sayang sama aku ya Allah. Hanya kamu yang bisa merubah hatinya ya Allah. Begitu kok responnya negatif terus, dia santai. Allah belum mengizinkan dia merespon positif. Siapa tahu diganti dengan yang lain. Maksudnya bukan suaminya, lo ini mikir elek mesti lo ya. Bukan suaminya diganti dengan yang lain, yang merespon positif tadi lo. Siapa tahu mertuanya ngomong, moro sepuh, Masya Allah mantuku ya Allah, mantuku kok baiknya luar biasa. Ancen anak lanangku kisah rodok-rodok. Mertua yang tadinya kereng ya tiba-tiba jadi sayangnya luar biasa. Ini di luar ekspektasi saudara-saudara. Kaget mantu nih. Nah, ini enggak ada tujuan saya begini loh. Sing tak incer ki ya bojo loh kok tambah mboke lho ya. Ana mboke tambah apik masih akeh kok. Masih akeh. Mertua ki wah Masya Allah simpenannya akeh. Wah tambah seneng alhamdulillah. Mertuanya kemudian ngomong, Dek, ya, punya emas, punya Bu, berapa kilo? 75 kilo. Sopo? Anak jenengan. Kang Mas. Udah maksud saya itu cincinnya, oh enggak ada Bu. Suamimu enggak pernah belikan. Ya, alhamdulillah Bu dibelikan, imitasi itu Bu, alhamdulillah. Rene, geret. Wah anak lanang ngisin-ngisini. Masya Allah, buka ke lemari, milion juga 10, Masya Allah. Doanya mulai berubah, moga-moga bojoku ngerespon elek terus. Biar mertua semakin sayang. Caranya Allah itu nanti menghibur kita itu indah gitu loh, paham enggak? Ketika ternyata yang satu ini yang kita harapkan tadinya akan berubah jadi sayang, kok belum sayang-sayang. Allah akan kirimkan orang yang jauh lebih bisa menyayang. Tiba-tiba tidur kok diimpeni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang sabar ya sama suaminya. Lanjutkan perjuanganmu. Aku suka sama perbuatanmu. Saya mau nanya, bilang apa bangun tidur sama suaminya? Tangi wambungi Mas, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Mas, alhamdulillah. Mergo awakmu Mas, alhamdulillah. Bojone sing kaget, ini ngopo iki? Ada apa ini? What happened? Ada apa? Aduh, alhamdulillah Mas, gak boleh cerita. Kalau saya cerita nanti gak mimpi lagi. Masya Allah, tetap Mas, sing galak terus ya Mas. Masya Allah. Jadi terima kasih dia sama suaminya. Allah akan menghibur orang-orang yang bersandar kepadanya. Allah akan menghibur orang-orang yang bergantung kepadanya. Allah tidak akan pernah membiarkan hati orang-orang yang hatinya tertaut kepada Allah dilukai oleh siapapun. Orang yang hatinya ke Allah, ya Allah yang menghibur dia. Makanya gak ada judulnya waliullah sumpeki gak ono. Loh kalau terkena yang gak enak wajar ya manusia, tapi gak sumpek, sebentar dihibur. Sumpek tuh mampir langsung yang menghibur Allah Ta'ala. Asik. Nah, selama ini kamu sandaranmu siapa? Duwe, salamu dewe. Itu loh oknum-oknum, bukan yang di sini bukan, ini saya akan berbicara sama yang lain, oknum-oknum itu. Sandarannya duit. Sandarannya dunia, sandarannya bukan Allah. Maka sama Allah dicampakkan, rasakno pahitnya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya
Orang yang sudah paham kitab Al-Hikam ini dari satu judul saja itu ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja' inda wujudiz zalal. Itu kalau dibalik ya. Tanda orang yang bergantung pada amal ketika dia berbuat maksiat harapannya akan sirna, harapannya akan berkurang. Dibalik tanda orang yang bergantung pada Allah ketika dia terjerumus dalam maksiat amalnya semakin meningkat. Satu ini santri. Lah kok digoda setan bermaksiat. Santrinya langsung ngomong sama setannya. Setan, kamu sudah menggoda saya untuk maksiat. Nabi saya ngajari kalau terjerumus maksiat segera tobat dan amal soleh. Hari ini karena mata saya itu tadi kamu jerumuskan nyawang santriwati tak deleng. Sampai akhirnya saya berbuat dosa dengan pandangan saya. Gantinya saya akan hafalkan 1 juz hari ini juga. Nyawang Quran terus. Koncone takok. Tumben mau maksiat gantinya taat. Setannya yang menjerumuskan lihat santriwati tadi. Ya setan yang menjerumuskan dimarahin sama atasannya. Wis tak kandhani. Nek sing siji kuwi aja mbok ngonoke. Anak ngene lah tambah dadi apik dhek. Gara-gara kowe makane dadi setan sing pengalaman. Lu bener tuh begitu. Setan tuh kalau salah goda dimarahin sama atasannya, turun pangkat ya. Layak godo santri. Santri itu digodanya bukan dengan maksiat. Terus godanya apa? Kurangi kemampuan taatnya. Minimal kalau masuk surga itu ya surganya enggak tinggi-tinggi lah, level rendah. Ngono lho, targetnya ngono wae. Ojo angel-angel. Siap bos. Setan berkata pada setan, mulai godo santri. Dibisiki, kamu santri, enggak mungkin maksiat. Kamu orang baik, lancen. Tapi kalau main game kan enggak apa-apa. Ngegame aja ngegame. Wah, game kan mubah, boleh-boleh aja. Enggak haram dalam syariat main game, mubah-mubah, boleh. Santri juga butuh hiburan. Masuk. Wah, masuk. Langsung handphone yang tadinya buat baca Al-Quran ganti, download game. Wah, Masya Allah, termasuk ustadznya melu. Loh ini kan kita-kita loh, ini saya ngomong kita-kita sendiri manusia, enggak luput dari godaan siapapun itu. Bisa jadi sasaran setan dan kena. Karena setan menyasar semua manusia. Jangan merasa, masa ustadznya dibegitukan? Loh iya loh, ustadz yang menungso. Terus kalau ustadz gak bisa digoda, godaan terbesar itu pada ustadz. Setan kira golek apa target ki sing cucuk lho untuk kenaikan pangkat. Loh iya setan tuh butuh apa namanya dinaikkan pangkat oleh iblis, kamu levelnya naik. Ustadznya nanya sama tadi oknum santri ini yang udah tergoda sama setan. Kan gak maksiat, boleh-boleh saja, mubah kan ya mubah. Ngapain? Ustadz kan kayak ngajarin, katanya hati perlu dihibur. Jadi kalau saya ngibur diri pakai game kan ya gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Anaknya kerungu. Oh ayah jadi boleh main game. Kadung ngomong. Pisan-pisan ya rapopo. Wah setan naik pangkat. Anaknya ustadz kena iki. Kalau tadi setan yang ngajari maksiat, ustadznya langsung marah, betul ya? Haram, neraka, gak boleh, ngamuk. Setannya diamuk mbek bose, tak kandhani sing model ngono aja mbok jak ngono. Keliru awakmu, salah. Maka digodanya dengan apa? Dengan dilalaikan dari nambah taat. Nah orang yang sudah bersandar pada Allah Ta'ala, begitu dia sadar, ustadz kan punya ilmu kan. Tadinya tergoda, loh aku tadi ngegame terus. Wah ini setannya munggah level ini. Kena saya ini. Saya ini kena. Langsung ngomong, tutup gamenya, hapus, buat peraturan. Mulai hari ini siapapun yang ngaji di pondok pesantren saya dilarang bawa handphone titipkan di pos semua.
Yang nyantri di sini tidak boleh punya handphone. Handphonenya nanti kalau keluar dari pesantren. Wes setane sing godho ngegame modis nani bose. Wis tak kandhani. Sing model ngono iki ora ngono carane. Iki tambah saiki ngaji kabeh iki piye iki? Mundhak iki ngaji ra patek akeh, saiki akeh ngaji kabeh. Gara-gara mbok godho ngegame iki. Nang godho ki santrine aja ustate. Wah salah sasaran. Salah sasaran. Artinya apa? Saya mau ngasih contoh saja ilustrasi. Orang itu kalau bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia dijerumuskan pada maksiat, yang dia lakukan nambah taat. Nah, kalau dijerumuskan maksiat kok enggak nambah taat, nambah ngelentruk. Nah, itu berarti selama ini bersandar pada amal, bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Bu? Kalau ada kasus seorang suami bermaksiat, sikap istri bagaimana? Gimana Bu? Apa? Marah. Betul, marah. Tapi dalam hati karena Allah betul. Tidak ridho suami maksiat. Betul ya Bu? Tapi jangan begini Bu, jangan jadi muridnya setan. Katanya jadi imam. Tapi hidupnya semacam itu. Neraka mana yang akan kamu masuki nanti? Wah, lanang di ngono-ngono. Pulang bawa bir 3 botol. Gandeng wedok lebok ke omah. Aku harap ngene ngopo kowe? Masya Allah, tambah gendeng tambah edan. Siapa penyebabnya? Setan. Oh bojone. Setan tapi menggunakan tangan-tangan manusia. Beda dengan orang yang udah ngaji kitab Al-Hikam. Ini kalau suami tergelincir maksiat, sandaran saya Allah. Allah bisa ngasih maaf dan ampunan. Caranya ajak dia taat. Terus gimana caranya? Oh, gampang. Gak disinggung maksiatnya. Jak duduk. Mas, saya itu kemarin kok dengar pengajiannya Habib Novel itu loh Mas, sama Habib Syekh sama Gus Karim, terus pengajiannya Gus-Gus itu Mas sama kiai-kiai itu, hatiku kok adem ya Mas ya. Mulai misi, memasukkan nama orang-orang yang ahli ilmu, bleng, dong, masuk. Suaminya diajak pengajian yang ngajari istrinya sendiri, niati, ini ya Allah majelis ilmu, biar suamiku berada di surga, taman surga, mulai. Kok katanya di bak truk tuh ada model begini aja, mantu laknat. Aku model mantu kakak apa ya Mas kira-kira Mas? Wah anaknya solihah kedu, Masya Allah mulai. Titik. Akhirnya suaminya catatan kanannya nyatat malaikat. Duduk bersama istri ngobrol ke akhirat agama. Catatan baik. Yang kiri dosa nih kehapus. Kehapus. Setan yang ngomong sama bawahannya. Nek nggodoki sing kompak, sak bojone sisan. Jangan suaminya tok. Kamu harus lengkapi. Ini hasilnya sekarang suaminya seneng duduk sama istrinya, tambah kompak ini, repot ini saya ini kata setan. Ini setan gak akan bisa mengalahkan orang yang bersandar pada Allah. Kalau sandarannya Allah gak bisa dirobohkan. Sandarannya Allah gak bisa dihancurkan. Sandarannya Allah gak bisa dilemahkan, gak bisa. Paham? Karena itulah oleh Syekh Ibn Athaillah rahimahullah, di antara hikmahnya, hikmah ini diletakkan pada bab yang nomor 1. Karena beliau pengen kita jadi orang-orang yang gak ngelentru, yang jatuh, yang hancur, yang kondisinya apapun selalu bangkit. Kondisinya apapun selalu bersemangat. Kondisinya apapun selalu menyenangkan. Almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Makamnya di Masjid Riyad Habib Anis. Istrinya meninggal dunia. Syarifah Syifa. Hubabah Syifa. Radhiyallahu ta'ala anha. Istrinya meninggal dunia. Bulan Rajab. Setiap hari di bulan Rajab itu pembacaan kitab Sahih Bukhari. Jenazah akan disolatkan setelah solat duhur. Jenazah akan keluar dari
rumah, berarti saat sebelum azan zuhur. Kajian kitab Bukhari sebelum sholat zuhur. Apa yang dilakukan Habib Anis? Apakah mengendorkan amalnya karena istrinya meninggal dunia? Tidak. Istrinya memandikan jenazah ibu-ibu yang baik-baik, yang ahli mandikan jenazah, memandikan jenazah istri beliau. Beliau di serambi masjid, di zawiyah Masjid Riyadh, duduk berkata kepada teman-teman, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, buka kitab Sahih Bukhari-nya, mari kita baca walaupun hanya beberapa hadis. Jangan sampai kajiannya itu hilang. Sekarang ini kadang-kadang cuma gara-gara masuk angin loh kok gak ngaji. Uzur, masuk angin. Pengajian liburkan saja, lagi masuk angin. Orang-orang yang soleh itu tidak sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa apapun gak buat lemah, jadi kuat. Jadi kuat. Nah itu yuk kita masukkan dalam hati ini. Bersandar hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita jadi orang-orang yang diberi kekuatan. Nah inilah yang namanya la haula wala quwata illa billah. Diuraikan sama Syekh Ibn Athaillah rahimahullah, menjadi diantaranya min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Salah satu tanda orang bersandar pada amal, harapannya berkurang ketika dia tergelincir pada maksiat. Karena di hatinya belum nempel la haula wala quwata illa billah. Jelas ibu-ibu? Jadi kalau suaminya seseorang misalnya ada oknum suami terjerumus maksiat, sebagusnya istrinya ngapain? Ngajak to'at. Dengan cara-cara yang baik. Karena obatnya maksiat hanyalah to'at. Jangan tambah dicemooh, dicaci, dimaki, dihina, dielek-elek. Kamu tuh kok enggak seperti suaminya fulana. Tambah ngamuk, ya udah sana kamu nikah sama fulan sana. Tambah dadi kok. Ya naudzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah udah 1 jam lewat saya bicara. Sekarang jam 10 lewat 18. Ya perkara jenengan kroso enggak kroso. Saya ini baru datang dari Jakarta. Enggak kroso. Iya, semangat. Jenengan kalau enggak kroso itu ya lebih pantas, ya lebih pantas. Tapi walaupun tidak kroso jangan kemudian lanjutkan. Iya, nanti akhirnya jadi bosan. Biar kita kangen Jumat depan, ngajilah lagi. Sekaligus saya umumkan, kalau yang mau ikut maulid rutinan tiap Kamis pagi, setiap Kamis pagi itu Masjid Ar-Raudhah ada maulid untuk laki dan perempuan jam 6:30 sampai sekitar jam 8 pagi selesai. Itu udah include sarapan. Ojo ngadek mikir kok setan mlebu. Ngono sarapane piye lho. Ora ono sarapan lho kowe. Kowe teko ora sarapan kok rumah sakit lho, hati-hati. Setan kan pinter ya. Udah, terus insyaallah ada kopinya, ada airnya, ya ada sarapan nasi goreng Raudhah. Nasi goreng Raudhah. Baca maulid Simtud-Duror lengkap dari awal sampai akhir. Setiap Kamis pagi. Tapi di bulan ini ada 1 Kamis yang libur, tapi bukan Kamis depan. Ya bukan Kamis depan. Yang mau hadir monggo silahkan. Mau laki, mau perempuan, ya manusia, jin dan siapapun yang mau hadir dipersilahkan. Loh iya, jin tadi nanya loh jin. Kalau nggak percaya tanya sama jin itu. Ya, aku batin mesti ya takut, jin boleh hadir tidak gitu ya. Ya boleh, jin itu juga sasaran dakwah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan jadi penyemangat. Mudah-mudahan kita awet dalam taat dan kelak diberi wafat husnul khotimah. Setelah panjang umur dalam taat dan sehat wal afiah, selamat dari segala bentuk kemaksiatan, diberi oleh Allah ketaatan, diwafatkan dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita baca 1 Fatihah agar
majelisnya semakin barokah. Al-Fatihah. Anallah yaghfir lana wa liwalidina wa walidikum wa li amwatina wa li amwatikum wa liman kana fi sabiq hadiran ma'ana liman amara hadzal majlis wa abadallahu fihi wal mutasaddiqina alaihi wal qa'imina bi huquqi sabiqan wa lahiqan wa li awliya hadhihi balda wa salihha anallah yaghfir lahum warhamhum ila darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatin fid dini wa dunya wal akhirah wa anallah yarzuquna jami'an arzaqan katsiran tayyiban mubarakan fihi biduni tarmasyaqa maratuf al afiyah salam taufiq al hidayah war ridha wal inayah wa fa'alna wa an al bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara min batan wa anallah yashfi mardana ويعافي مبتلانا ويملي من السر وعنا ولا يخيب رجانا وأن الله يرزقنا جميعا العافية دوام العافية الشكر على دوام العافية من كل هذه البلية ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر طويل الفتاة مرة في العافية على هذه النية وعلى مهبون علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin amin. Terima kasih atas kehadirannya, nikmati hidangannya, insyaallah barokah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Jumat depan kita bisa ketemu lagi sehat wal afiat fi taatillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.